Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati itu kabidun ya, kabidun. Kalau jantung ya adalah qalb. Itu secara anatomis. Tapi secara maknawi lebih jauh, ya, maka disebut dengan hati yang menjadi rajanya diri kita, penentu keputusan melakukan sesuatu iya atau tidak, itu adalah hati. Nah, hadis panjangnya sebenarnya itu terkait dengan tentang syubhat, hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi itu kan. Nabi kan menyampaikan tentang innal halal bayyinun gitu ya, kata Nabi. Wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Ya, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara kedua perkara itu ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak orang nggak tahu tentang masalah yang samar-samar ini. Famanittaqash syubhat, ya, siapa yang berupaya untuk menjaga dirinya dari yang syubhat, maka dia terjaga agamanya dan irdi. Kemudian waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, seperti dia karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang sedang menggembala di tanah larangan. Jadi menggembala hewan ternak, tapi di sebelahnya atau di dekatnya ada tanah yang dilarang menggembala. Itu seperti itu gambarannya. Yushiku ayyuwaqi'uhu, dan hampir-hampir dia akan memasukinya gitu ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ingat pada setiap raja mesti ada larangannya. Wa ala inna himallahi fil ardihi maharimuhu, ingatlah yang menjadi tanah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Wa ala wa inna fil jasad mudghah, kemudian ada hadis tadi. Jadi ini ada dimensi, kalau kita pahami, ada dimensi hati-hatian menjaga hati agar tidak termasuki perkara haram, agar dia tetap sehat. Jadi ada yang menyebabkan hati secara fisik itu sehat, dan ada juga yang secara maknawi atau secara non fisik itu sehat karena mengasup diri dengan sesuatu yang halal, tapi akan menjadi rusak kalau yang dimasukkan ke dalam diri itu barang yang halal. Nah, kemudian Nabi juga sering berdoa dengan doa ini tentang ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, luruskanlah atau teguhkanlah ya, hati kami di atas agamamu. Sampai Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa doa tersebut sering beliau ucapkan. Beliau bersabda, Nabi, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyu illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu selalu berada di antara jari jemari Allah. Ya. Faman syaa aqama wa man syaa azagha. Barang siapa yang dikehendaki, dia berada di dalam keteguhan, tapi siapa yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi ini adalah pentingnya kita menjaga hati secara maknawi dan jantung secara anatomi. Nah, sekarang kita belajar atau kembali membuka-buka apa sih peran jantung secara anatomis, secara fisik di dalam tubuh kita. Fungsi utamanya adalah menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam tubuh kita ada 5 liter darah yang terus dipompa 24 jam non-stop ke seluruh tubuh lewat 2 jenis pembuluh. Pembuluh yang keluar dari jantung namanya pembuluh arteri, yang kembali ke jantung itu namanya pembuluh vena. Arteri itu biasanya diberi lambang warna biru, dan vena itu yang warnanya merah.
Nah, itu yang menjadi eh, penentu sehat atau tidaknya tubuh kita. Karena beberapa detik saja telat dia tersalurkan misalkan ke otak, maka sel-sel saraf di otak mati. Kalau mati maka dalam keadaan ya wassalam. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau dia dalam keadaan sehat, lancar, maka sehat. Sebaliknya otak itu bisa jadi posisinya sudah mati tapi jantungnya masih nyala atau masih berdetak, itu ada kemungkinan yang disebut dengan mati batang otak tapi jantungnya masih bisa berjalan. Makanya orang dalam keadaan koma sampai bertahun-tahun itu ada posisi seperti itu karena jantungnya masih berlaku. Maka betul dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan betapa Rasulullah SAW menyampaikan kabar yang benar bahwa yang menjadi penentu itu bukan otak tapi hati. Paling utama adalah jantung. Jadi jantung kita. Nah, ada fakta menarik lagi bahwa ini perbandingan antara jantung dengan otak. Kenapa ini saya sampaikan terutama kepada teman-teman akademisi, teman-teman yang belajar di universitas. Itu karena sangat rasional, seringkali ngomong bla 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 itu mengedepankan otak. Ya memang bagus, memang harus namanya belajar juga mengasup nutrisi otak berupa kognisinya diisi. Tapi ada yang lebih spesial sebenarnya, bahwa jantung itu kelistrikannya lebih kuat, yang menandakan pengaruhnya lebih besar sebenarnya bagi kesehatan dan kecerdasan. 60 kali lebih kuat, ya. Dan mengandung dari jantung kita itu selain dia punya sel yang disebut dengan sel miokardiak atau sel otot jantung, dia juga punya sel-sel saraf. Seperti di otak kita punya sel saraf, di jantung juga ada sel saraf yang membantu sistem saraf mengirimkan sinyal. Ya, yang membantu mengirimkan sinyal dari jantung ke otak dan dari otak ke jantung. Ini komunikasi terus. Makanya sering kita jumpai orang yang panik, detak jantungnya cepat, kalau ngomong tidak teratur. Atau apa bahasa Jawanya? Kami sosolen. Sebenarnya mau diucapkan banyak tapi gak metu. Atau metu tapi nggak teratur. Itu bahasa Indonesia yang susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dia sampai terbata-bata karena saking berdebar-debar hatinya, begitu kira-kira. Itu karena hatinya atau jantungnya ini berdetak cepat sehingga medan listriknya jadi lebih besar dan itu mengaruhi otak. Begitu. Jadi orang yang panik, orang yang itu sangat sangat berpengaruh pada kognisinya, berpikiran. Otak memproduksi hormon, jantung juga memproduksi hormon, termasuk adrenalin, oksitosin, dopamin, dan seterusnya. Itu adalah nanti kita kapan-kapan kita bahas. Nah, sekarang keterhubungan kondisi jantung seseorang dengan sekitarnya. Nah, karena dia punya medan listrik, maka dia punya namanya medan elektromagnetik. Karena punya arus listrik, punya medan magnet, electromagnetic field. Dan 60 kali lebih kuat dari medan listriknya otak. Bahkan dalam beberapa artikel disebutkan, diteliti itu tidak sampai nempel di tubuh, alat itu bisa deteksi bagaimana gelombang jantung itu berdetak. Gelombang jantung itu berdetak. Dapat diukur beberapa meter dari tubuh seseorang dalam jarak dekat. Dan ini dapat terjadi pemindahan energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung. Jadi jantung itu energinya bisa berpindah. Energinya bisa pindah. Nah, fakta ini jamaah rahimakumullah, kalau kita kalau kita telusuri dengan pengalaman kita biasa kalau bergaul ketika di satu tempat belum sempat ngomong tapi sudah merasa nyaman berada di lingkungan itu antara lain karena faktor
kesamaan frekuensi getaran dari jantung satu dengan yang lain. Misal, dan ini juga satu fakta yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau kita ingin sehat, ngumpul dengan orang-orang yang jantungnya sehat. Termasuk di sini bagaimana orang yang jantungnya sehat? Ya, kita secara maknawi dalam agama kita, dalam Islam disebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi hati yang sehat itu hati yang mutmainnah, yang tenang. Dengan berarti orang yang ahli zikir, orang yang ahlul ilm, yang hatinya terjaga, kita akan merasa nyaman. Karena sama punya getaran dan kita akan terpengaruh dengan getaran dia. Tapi juga ini bahaya, juga mengandung bahaya. Bahayanya apa? Nek kakean ngumpul karo wong segodo-godo. Tidak benar, frekuensinya bisa. Maka lebih sering mana kita ke tempat yang baik, ke tempat orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang majelis ilmu dan lain sebagainya, dibandingkan dengan majelis Al-Quran, sing nggak jelas gitu ya, majelis macam-macam. Itu akan mempengaruhi hati kita, ya, atau mempengaruhi ritme jantung kita. Maka ini di antara isyarat ya, kenapa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh untuk bersama-sama terus bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Di dalam surat Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia. Jangan ikut-ikut kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Jadi kenapa kita penting berkawan dengan orang saleh? Secara maknawi memang Allah perintahkan, secara Al-Qur'annya jelas ya, secara hadisnya jelas untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan secara fakta saintifik ditambah lagi ternyata ada pengaruh dari getaran jantung seseorang terhadap jantung orang di dekatnya. Ya, ini dari mana? Dari penelitian. Penelitian itu seorang ibu dan seorang anaknya. Bukan seorang ya, jadi beberapa, karena penelitiannya itu diulang-ulang beberapa kali. Jadi pikiran ibu mempengaruhi ritme jantung anak dan sebaliknya. Jantungnya anak bisa mempengaruhi ritme ibunya, dan ritme gelombang otak dari ibu dan seterusnya. Jadi berkebalikan satu dengan yang lain dengan alat yang disebut, kalau jantung namanya elektrokardiograf, kalau otak untuk alat ukurnya disebut elektroensefalograf. Jadi alat ukur gelombang listrik pada jantung dan pada otak. Jadi bayi didekatkan di ibunya, itu kalau ibunya panik, bayinya ikut panik. Kalau ibunya tenang, bayinya ikut tenang. Itu pertama penelitiannya, kemudian dikembangkan dan ketemulah tadi itu diantaranya ada frekuensi yang saling mempengaruhi antar jantung dan antara jantung dengan otak seseorang. Dan itu jamaah rahimakumullah, barang yang penting untuk kita bersama-sama ketahui, dan kemudian semakin tahu ini pentingnya menjaga kesehatan hati, karena itu juga akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Dan ini adalah hal penting juga bahwa orang tua itu berperan besar dalam kualitas keberagamaan anaknya. Kita tahu dan ingat ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Jadi tidak seorang pun dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah lurus dalam berislam. Kedua orang tuanya lah yang pengaruhi
dia kemudian jadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Jadi itu pentingnya kita. Pertama tadi di awal adalah menjaga kehalalan makanan kita dan asupan nutrisi pada jiwa kita agar gelombangnya sehat, getaran hatinya jadi baik, dan kemudian bagaimana kita melakukan pembinaan kepada anak-anak kita. Dan pengaruh itu lebih besar ketika, kalau ini ngomong secara fisik, itu pengaruhnya lebih besar ketika orang itu memberi sentuhan. Jadi kenapa anak sering disentuh, dielus ketika anak-anak begitu ya, dipeluk, salim, dan itu adalah untuk menyamakan dan menyehatkan hatinya atau jantungnya itu tadi. Dan kenapa kita ini misalkan sesama muslim, ya, salaman, itu ternyata efeknya lebih besar. Berpelukan dan seterusnya itu lebih besar efeknya untuk kesehatan jantung. Nah, itu ilmu yang berkembang atau yang dikembangkan disebut dengan neurokardiologi. Jadi awalnya untuk mendeteksi penyakit epilepsi, stroke, aritmia. Aritmia itu detak jantung yang tidak normal pada seseorang. Jadi kadang-kadang tinggi, kemudian tiba-tiba turun dan seterusnya. Nah, peran jantung mengatur emosi. Jadi ada komunikasi antara jantung dengan otak dengan intensitas yang sangat tinggi, gitu ya. Dan jantung memiliki sistem saraf seperti, ya, walaupun tidak sebesar otak sistem sarafnya, ya, tapi dia punya sistem saraf sebagaimana otak, ya. Sehingga jantung itu memiliki kecerdasan. Jantung kita itu memiliki kecerdasan. Dia bisa mengantisipasi. Misalkan melihat sesuatu 1, 2, 3 peristiwa. Peristiwa selanjutnya ini mesti akan menegangkan. Jantung itu langsung kemudian dia tiba-tiba akan segera memompa darah dengan cepat sehingga detak jantungnya naik sebelum kejadian itu terjadi. Jadi disebut dengan antisipasi. Antisipasi yang membuat, karena kemampuan prediksi yang dimiliki oleh jantung, dia bisa merespon kejadian yang akan datang sebelum terjadi karena antisipasi, bukan karena tahu, gitu ya. Dan itu mempengaruhi emosi dan pengambilan keputusan seseorang. Kayak kalau marah, itu detak jantung naik, ya, detak jantung naik kita oleh Rasulullah disuruh, ya, kalau marah dalam posisi berdiri suruh duduk, kalau enggak perlu berbaring, kalau enggak suruh wudhu, untuk menurunkan ritmenya supaya otak bisa jalan lagi dengan pemikiran yang lebih jelas, yang lebih jernih, sehat, gitu ya. Nah, tanda kecerdasan jantung secara aspek fisik, ya, dan emosi, ya. Yang pertama, kalau detak jantung itu lebih rendah, ya, tidak rendah banget, ya, normalnya 60, 70, ya, sampai 100. Kalau sudah lebih dari itu, hati-hati, mungkin ada penyumbatan, ya. Kemudian variabilitas denyut jantung itu lebih baik, jadi tidak tinggi variasinya. Rata-ratanya misalkan sehari-hari 80, 90, 80, 90. Bukan 80 sampai 120, 80 itu variasinya terlalu tinggi. Kemudian kesadaran dirinya meningkat. Ya, kalau kita kesadaran diri meningkat itu, ya, lebih tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang prioritas. Kalau kita seorang beriman, memilih keutamaan di antara keutamaan, yang mana yang lebih afdol dan seterusnya. Lebih memiliki kepedulian, meningkatnya kasih sayang. Dan yang terpenting adalah dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengetahui bahwa posisi dia sebagai seorang hamba. Nah, ini cara meningkatkan kecerdasannya. Kalau dalam literatur barat, ya, yang diacu oleh dunia barat, mereka tidak tahu bahwa dalam agama kita terapi untuk Islam, untuk membuat
jantung lebih sehat itu sangat banyak, ya, sangat banyak disampaikan di dalam Al-Quran. Mereka hanya taunya meditation, katanya mereka begitu saja. Wah, kita punya sarana yang luar biasa banyak orang Islam. Ya. Yang pertama, kata mereka, meluangkan waktu untuk merenung dan mendengarkan isi hati. Ini yang saya kutip dari literatur asing. Jadi lebih banyak merenung. Kalau mereka merenungnya mungkin tanpa tujuan. Kalau kita dengan zikir, malah lebih dahsyat dan pengaruhnya dapat dunia dan dapat akhirat, insya Allah. Kemudian, nah yang di dalam Islam kita membaca dan memaknai Al-Quran. Seperti tadi kita sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir kita menjadi tenang. Dan Al-Quran itu az-zikr. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya kami lah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Terus memperbanyak belajar tentang jantung, perilakunya, dan tidak lupa melakukan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu menyucikan hati dari dosa dan kesalahan. Karena tidaklah sesuatu itu membuat kita jadi tidak tenang, jadi gelisah dan lain sebagainya. Itu secara klinis ya berarti jantungnya mesti degupnya lebih kencang. Secara rohani, karena setiap kali kita kedapatan melakukan satu kemaksiatan, maka nuqtatun fi qalbihi nuqtatun saudan. Hatinya akan ternoda dengan noda warna hitam. Sehingga hati itu akan hitam kalau kebanyakan. Dan kalau tidak ditobati, maka hatinya jadi tertutup. Ya, karena penyakit-penyakitnya numpuk, hatinya tertutup. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk tabawat wastaslaha, dia untuk tobat, memperbaiki kesalahan, agar sukila qalbah, agar hati kembali berkilau dengan cahaya iman. Itu sehatnya hati dengan tazkiyatun nafas. Dan tentu tidak lupa adalah berupaya sebaik-baiknya memperbanyak teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Ya, dengan nasihatnya kita dapat faedah, dengan kebaikan yang kita dapat faedah, dengan ritme jantungnya yang punya medan elektromagnetik, kita dapat faedah. Ya. Perbandingan kondisi jantung dalam pandangan Islam, jantung yang baik atau hati yang baik itu yang ikhlas karena Allah. Ya, karena dia memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi perilakunya hari-harinya diisi dengan sesuatu yang murni motivasinya untuk Allah SWT. Ingin terus taqarrub. Hidup ini katanya seperti menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Kalau sudah seperti itu luar biasa, itu puncak kesehatan hati. Meninggalkan maksiat karena takut Allah meninggalkannya. Jadi ya, meninggalkan maksiat karena saya maksiat, Allah akan pergi dari saya, tidak akan nolong saya lagi, yaitu dan cinta kepada Allah. Sebaliknya, yang rusak itu karena dikuasai nafsu, tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak mencintainya. Nah, kemudian posisi terdekat hamba dengan Tuhannya itu posisi sujud. Itu kan sehingga oleh Rasulullah kita disuruh memperbanyak doa. Nah, kalau secara anatomis laki-laki, kita ketika bersujud posisi jantung lebih tinggi daripada otak, itu untuk menyeimbangkan agar tidak rasio terus. Ya, yang dipikir hanya yang dikemukakan, yang dijadikan andalan, diandalkan oleh dirinya hanya otaknya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sujud supaya yang lebih tinggi itu ada hati kita. Lebih tinggi digunakan adalah yang ada, yaitu hati kita. Makanya harus disehatkan supaya dia bisa mempengaruhi otak, sehingga otak jalannya jadi baik, pikirannya jadi bagus,
dan mengeksekusi berbagai macam keputusan dalam kehidupan dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, para ikhwas sekalian, belajar kita hari ini tentang jantung. Jadi resonansi atau getaran frekuensinya berpengaruh pada diri kita, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatannya, mencari lingkungan yang terbaik agar hati kita terus sehat, dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik hati kita, mentazkiyah hati kita agar terus berada dalam puncak kesehatannya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai diri kita dan memberikan kita kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.